Kita bertemu lagi pada hari ini dengan topik Compound interest. bunga majemuk. Simple interest was explained in the last chapter. This chapter explains what is known as compound interest. When loans are made for a short term, simple interest is usually used. However, for long-term loans, the interest is usually compounded. Ya, bunga sederhana sudah kita pelajari pada chapter yang lewat, dan chapter ini akan menerangkan mengenai apa yang disebut dengan bunga majemuk. Ketika pinjaman untuk jangka pendek, short term, bunga sederhana biasanya digunakan. Untuk jangka panjang, bunga yang dipakai adalah bunga majemuk. Simple interest is computed only on the principal, whereas compound interest is computed not only on the principal but also on any previous interest accrued. Ya, bunga sederhana dihitung hanya berdasarkan pokok. Sementara bunga majemuk dihitung tidak hanya pokoknya, tetapi bunga sebelumnya yang ditambahkan. Compound interest is collected on savings accounts and other investments such as certificates of deposit and so on. Ya, bunga majemuk juga berlaku pada tabungan, investasi lain seperti deposito. Interest is compounded annually, once a year, semi-annually, twice a year, quarterly, 4 times a year, monthly, 12 times a year, daily, 365 times a year, and continuously, all the time. Ya, bunga pada bunga majemuk dihitung tahunan, sekali setahun, semi tahunan, 2 kali setahun, kuartal atau 4 kali dalam setahun, bulanan 12 kali dalam setahun, daily atau harian 365 kali setahun, continue atau sepanjang waktu. Ketika menghitung bunga majemuk, pertama yang harus kita cari adalah periode tarif bunga. The period interest rate is computed by dividing the yearly interest rate by the number of periods per year that the interest is compounded. Ya, periode bunga, tarif bunga dihitung dengan membagikan tarif bunga tahunan dengan jumlah periode per tahun, di mana bunga dimajemukkan. The symbol R will be used for the period interest rate and the symbol N will be the number of times the interest is computed per year. Then the period interest rate is Huruf R kecil akan digunakan untuk periode tingkat bunga. Huruf N kecil akan digunakan menjadi jumlah bunga yang dihitung per tahun. Nah, jadi ini ada jumlah periode bunga yang dihitung per tahun. Jadi periode tingkat bunga
Tarif bunga per tahun dibagi jumlah periode bunga per tahun, atau dirumuskan R kecil sama dengan R besar dibagi N kecil. Untuk mencari periode tingkat bunga ketika bunganya dimajemukkan, yearly, divide the yearly interest rate by 1. Semi-annually, divide the yearly interest rate by 2. Quarterly, divide the yearly interest rate by 4. Monthly, divide the yearly interest rate by 12. Daily, divide the yearly interest rate by 365. Tahunan bagi dengan bunga tahunan. Tarif bunga tahunan yaitu 1. Semi tahunan bagi tingkat bunga tahunan dengan 2. Kuartal bagi bunga tahunan dengan 4. Bulanan bagi bunga tahunan dengan 12. Untuk harian bagi bunga tahunan dengan 365. Contoh. Example, find the period interest rate if the annual interest rate is 8% and the interest is compounded quarterly. Solution. If the interest is compounded quarterly, then the number of interest payments per year is 4, hence. Carilah periode tingkat bunga jika bunga tingkat bunga tahunan adalah 8% dan bunga dimajemukkan secara kuartal. Jawaban: jika bunga dimajemukkan secara kuartal, maka jumlah pembayaran bunga per tahun adalah 4. Sehingga periode tingkat bunga 8% dibagi 4 sama dengan 0,02 atau 2%. Ketika tingkat bunga dimajemukkan secara tahunan, periode tingkat bunga sama dengan tingkat bunga tahunan tersebut. The next example shows the difference between simple interest and compound interest. Contoh berikut ini menunjukkan perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Example, find the amount of the simple interest on a $2,000 investment at an annual rate of 4% for 3 years. The interest is compounded yearly. Carilah jumlah bunga sederhana atas sebuah investasi $2.000 pada tingkat bunga tahunan
4% selama 3 tahun. Bunga dimajemukkan setahun secara tahunan. For simple interest, use the formula I equals PRT when P equals $2,000, R equals 4%, and T equals 3. Untuk bunga sederhana, rumusnya I sama dengan PRT. P 2000, R 4%, T 3 tahun, maka 2000 kali 0,04 kali 3 dapatlah 240. Itulah bunga sederhananya. Nah, For compound interest, the calculations need to be done 3 times, one for each year. For year 1, I equals PRT, P equals $2,000, R equals 4%, and T equals 1. untuk bunga majemuk, kalkulasi perlu dilakukan 3 kali. 1 untuk masing-masing tahun. Tahun pertama I sama dengan PRT. P 2000, R 4%, T 1. 2000 kali 0,04 kali 1 dapatlah $80. During the second year, the $80 interest also generates interest, and so the principal is $2,000 plus $80 equals $2,080. Selama tahun kedua, bunga $80 tadi akan menambah, maka pokok bunga menjadi 2000 tambah 80 menjadi 2080. Sehingga untuk tahun kedua I sama dengan PRT. P-nya sudah menjadi 2080. R-nya tetap 4% atau 0,04 kali 1 dapatlah 83,20. Untuk tahun ketiga, P ini sudah menambah lagi, berarti 2080 ditambah 83,20 sama dengan 2163,20. Nah, inilah menjadi prinsipal pada tahun ketiga, yaitu P-nya. PRT, prinsipal yang baru kali 0,04 kali 1 dapatlah 86,53. Sehingga total bunganya adalah 80 tambah 83,20 tambah lagi 86,53 sama dengan
249,73. Nah, jadi kalau kita bandingkan hasil ini, hasilnya kalian ingat ini ya, 249 kalau pakai bunga majemuk. Kalau tadi bunga sederhana 240, berarti ada selisih $9 lebih banyak kalau dihitung dengan bunga majemuk. Oke, bisa kalian pahami ya. Jadi kenapa bank atau kalian minjam uang selalu dibikin itu pakai bunga majemuk? Karena lebih menguntungkan. Nah, kita lanjut lagi. When the interest is compounded yearly, you get an additional payment of. The total amount of the investment or future value is $2,000 plus $249.73 equals $2,249.73. If interest is compounded semi-annually, the same problem would require 6 calculations, 2 for each year. If interest is compounded quarterly, the problem would require 12 calculations, 4 for each year. Fortunately, kalau kita tadi hitung bunga secara tahunan, mungkin lebih gampang. Jadi ada tambahan tadi ini kan udah kita contohkan, jadi 2000 menjadi 2249. Kalau tahun masih mudah. Kalau seandainya dihitung bunganya semi anual, semi tahunan, berarti 1 tahun ada 2 kali. Jadi makin banyak, 2 kali kali 3 berarti ada 1 tahun 2 kali, berarti ada 6. Kalau dia dihitung secara kuartal, berarti setahun 4 kali. Kali 3 ada 12 kali. Nah, kalau lagi dihitung dia harian, berarti 365 kali. Capek kita menghitungnya. Maka dibuat rumusnya. FV sama dengan P kali 1 tambah R pangkat N, di mana FP adalah future value, P prinsipal, R periode bunga, tingkat bunga, N besar jumlah periode per tahun kali dengan jumlah tahun. Nah, kita lihat contoh barangnya. example, find the future value in compound interest on a $2,000 investment at a rate of 4% compounded yearly for 3 years. Contoh, carilah nilai akan datang dan bunga majemuk dari investasi $2.000 dengan si tingkat bunga 4%, dimajemukkan tahunan selama 3 tahun. In this case, the period interest rate is 4% since the interest is compounded yearly and n equals 1 times 3 equals 3 or once a year for 3 years. Ya, padahal kasus ini tingkat periode bunga adalah 4%, karena bunga dimajemukkan tahunan dan N menjadi
1 kali 3 sama dengan 3, atau sekali setahun untuk 3 tahun. Maka 2000 tambah 1 kali 1 tambah 0,04 pangkat 3. Nah, dapatlah ini. Nah, jadi kita coba dulu cari betul tidak itu dengan memakai kalkulator ya. Mungkin kalau kita pakai kalkulator di laptop itu pun adanya kalkulator semua. Di handphone pun ada. Pertama kerjakan dulu yang dalam kurung. 1 tambah 0,04 sama dengan baru kita bikin pangkatnya. Nah, di kalkulator ini tak ada pangkat 3, yang ada pangkat 2. Jadi macam mana? Tinggal kita klik di sini pengaturan. Ini kan bentuk tadi, ini bacaannya ada, kalian lihat di sini standar. Ini berarti kalkulator standar. Harus kita rubah menjadi bentuk ilmiah atau bahasa Inggrisnya scientific. Nah, kita ulang lagi. Berarti 1,04 pangkat 3. Mana dia itu? Tak nampak di sini, kecil-kecil kali hurufnya, bah. Nah, ini saya besarkan dulu ya supaya kelihatan sama kalian. Saya ulangi ya. Ini udah kita masukkan tadi, kita ulanglah pelan-pelan saja, nggak ada yang dikejar. Nah, tadi 1 tambah 0,04 sama dengan, dapatlah dia di atas ini kan, 1,04 pangkat 3. Kita klik yang ini. Nah, baru bikin 3 sama dengan 1,124. Coba kita lihat. Nah, ya kan? Baru ini kan sudah dapat kita. Ini hasilnya ini. Nah, berarti tinggal kita kalikan dengan 2000 kali 2000. Nah, 2249,728. Kita cek ke kemari. 2249,73. Ya, 8 dia naik ke depan menjadi 3. Karena ini di atas 5, digenapkan ke atas dia karena 8 jadi 3 lah, pindah kemari. Berarti betul jawaban kita ya. Oke. The amount of the compound interest can be found by subtracting the principal, $2,249.73. $2,000 equals $249.73. Notice that this is the same result as found in the previous example doing it the long way. Ya. Jumlah bunga majemuk dapat dihitung dengan mengurangi pokoknya. Ini tadi hasilnya, pokoknya 2000. Berarti bunganya 249,73. Notice, perhatikan bahwa ini adalah
hasil sama seperti contoh sebelumnya yang dilakukan dengan cara yang panjang. Nah, udah kita lakukan tadi kan, jadi panjang dan banyak dia. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh berikut. Example, find the future value in compound interest on a $6,000 investment at 10% compounded semi-annually for 6 years. Carilah nilai akan datang dan bunga majemuk dari investasi 6.000 dengan bunga 10% dimajemukkan semi tahunan selama 6 tahun. Maka periode tingkat investasinya adalah 10%. Ini bunga tahunan karena dia semi annual, bagi 2 menjadi 5% atau 0,05. Jumlah periodenya dia semi tahunan 2 kali selama 6 tahun, dapatlah 12. Sehingga kita masukkan ke rumus ini, dapatlah 6.000 kali 1 tambah 0,05 pangkat 12. Kita coba lagi ya pakai kalkulator. 1 tambah 0,05 sama dengan pangkat 12. Saya besarkan supaya nampak. Ini logo kayak gini. Baru 12 bikin sama dengan inilah hasilnya. Ya panjang kali ya, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita singkat. Baru kalikan dengan 6.000. 6,000 sama dengan 10.775,14. Ini kan dan dekati 10, naikkan kemari jadi 14. Coba kita cek jawaban kita itu dengan yang ada. Ya betul, 10.775,14. Maka bunga majemuknya kurangkan dia dengan prinsipalnya, dapatlah 10.775,14 dikurang 6.000, 4.775,14. Contoh yang lain. Example, find the future value in compound interest on a $500 investment at 6% compounded daily for 5 years. Solution. Ini lebih panjang lagi kalau dikerjakan dengan metode yang lama. Lihat di sini. Carilah nilai akan datang dan bunga majemuk atas sebuah investasi 500 dimajemukkan harian dengan bunga 6% selama 5 tahun. Pertama kita cari tingkat bunga periodenya. Jadi dia daily, harian. Berarti 1 tahun dia 6% bagi 365.
Banyak itu ya kan. Maka periode waktunya adalah 365 kali 5 tahun, 1825. Inilah N-nya. Maka kita bikin future value P kali 1 tambah R pangkat N. Kita buka kalkulator kita ya. Nah, kita klik dulu ini. Nah, kita lihat. Kita geser kemari ya, sedikit. Besar kali. Kita kecilkan lagi, ini terlalu mengganggu. Nah, ini kita geser kemari dia supaya kita ini satu. Tentunya yang dikerjakan adalah yang dalam kurung dulu. Ini dulu kita kerjakan. 0,06 dibagi 365 sama dengan, banyak kali. Baru kita tambah dengan 1 sama dengan, baru kita pangkatkan dulu dengan 1825. Kita lihat, ini dia tadi pangkat 1825. Berapa dapatnya? Wih, masih panjang kali ya kan. Nah, baru kita kali dengan 500. Dapatnya 674,91. 674,91. Kita cek. Ya, betul. Maka bunganya ini dikurang 500 menjadi 174,91. Nah, itu ya kalau dia contohnya tadi. Nah, practice, latihan. Ini kan kerjakan ini ya. Coba kita dengarkan dulu. 1. Find the future value and compound interest on an investment account of $700 compounded quarterly at 10% for 3 years. Carilah future value ya dan bunga majemu. Di sini kuartal kali 4 dia 10% 3 tahun. Nomor 2. 2. Crystal Smith deposited $4,000 in a savings account paying 2% interest compounded daily. Find the future value of the money and the compound interest she earned at the end of 5 years. Ya, yang di sini yang penting adalah ini. Daily, harian selama 5 tahun. Ya, oke, kita lanjut lagi. 3. Matthew Headley bought a CD for $3,000 that pays 6% interest and is compounded semi-annually. Find the future value and the interest he earned if he cashed in the CD at the end of 7 years. Ya, di sini ditanya future value dan interest. Jadi sama itu kayak yang tadi, suku bunga majemuknya berapa? Bunga 6%, semi annual, berarti semi tahunan, 2 kali setahun, selama periode 7 tahun. 4. Levelyn has a savings account that has a principal of $3,250. If she is getting an interest rate of 3% annually, find the future value and the interest earned if she keeps the money in the account for 2 years. Ya, jadi
si lepalin ini yang dicari adalah future value dan compound interestnya. Di sini yang penting adalah annually 3%, gampang ini 2 tahun. Nah, nomor 5. 5. Martha Burns invested $14,200 in an account that pays 6% interest compounded monthly. Find the future value and the interest she earned on her investment if she kept it for 8 years. Ya, di sini cari future value dan suku dan bunga majemuknya. 6% monthly, bulanan, kali 12 selama 8 tahun. Nah, jadi itu dulu PR kalian ya. Kalian kerjakan itu pelan-pelan saja, gak usah buru-buru.